Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zolum dengan judul Misionaris dan Serangan Budaya. Ini pada bagian keempat. Demikianlah upaya membangkitkan nasionalisme dan sentimen patriotik di pusat pemerintahan Daulah Islam akhirnya membawa hasil. Negara-negara Eropa, khususnya Prancis dan Inggris, meraih keberhasilan yang luar biasa melakukan serangan terhadap Daulah Islam dengan serangan yang dahsyat dan keji. Namun, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya tidak berhenti dengan hanya menggunakan cara itu saja. Sejak abad akhir ke-16, mereka menggunakan cara lain dalam menentang Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa permusuhan yang membara dalam jiwa mereka. Kebencian yang memuncak dalam kalbu-kalbu mereka terhadap Islam, serta permusuhan mereka terhadap pemikiran dan hukum Islam. Dengan demikian, selain menggunakan cara di atas, mereka juga menggunakan jalan lain untuk menyerang akidah dan hukum-hukum Islam. Istanbul dan Beirut adalah dua kota yang dipergunakan kaum kafir sebagai markas. Mereka juga berusaha menjadikan Kairo sebagai salah satu basisnya. Di Beirut, mereka merancang rencana yang dapat memberikan pengaruh dalam jangka panjang. Secara bertahap, mereka mengeluarkan generasi muda dari atmosfer Islam dan mempengaruhi pemikiran kaum muslim pada umumnya. Mereka menjalankan rencana tersebut melalui misionarisme dan serangan budaya yang berkedok ilmu pengetahuan. Untuk itu, mereka menyiapkan dana yang sangat besar. Mereka mendirikan beberapa organisasi misionaris, terutama berasal dari Prancis, Inggris, dan Amerika. Mereka juga melakukan serangan budaya melalui berbagai misi dan misionaris. Tujuannya adalah untuk meraih simpati warga negara beragama Nasrani serta menimbulkan keraguan pada kalangan muslim terhadap agama mereka dan mengguncang akidahnya. Peran markas kegiatan Malta dalam invasi misionaris. Kaum kafir mendirikan suatu pusat misionaris yang besar di Malta. Tempat ini digunakan sebagai markas misionaris dan pusat serangan budaya ke wilayah Islam. Dari sinilah kaum misionaris melancarkan serangannya. Mereka bermarkas di Malta selama beberapa waktu. Namun, mereka merasa perlu segera memperluas aktivitasnya. Kemudian, mereka berpindah ke Syam pada tahun 1625. Mereka berupaya mendirikan gerakan misionaris di sana. Namun, aktivitas mereka sangat terbatas. Tidak lebih dari sekedar mendirikan beberapa sekolah kecil dan menerbitkan beberapa buku agama. Mereka harus menderita dan terpaksa harus berpindah-pindah akibat halangan, penolakan, dan permusuhan dari semua orang, baik Muslim maupun Nasrani. Namun demikian, mereka masih gigih bertahan sampai tahun 1773. Saat itu, organisasi misionaris Jesuit dihapus dan lembaga-lembaga mereka ditutup, kecuali sejumlah misionaris yang lebih lemah seperti organisasi misionaris Azariyin. Penyebarluasan ekspedisi misionaris di negeri Syam. Meski tanpa kehadiran organisasi misionaris, pengaruh misionaris yang lemah beserta aktivitasnya tetap berjalan di Malta. Namun, pada tahun 1820, mereka memperbaharui kegiatannya. Mereka mendirikan pusat misionaris pertama di Beirut. Pada awalnya, perhatian utama mereka terfokus pada kegiatan misionaris keagamaan dan budaya religius. Sementara perhatian dalam masalah pendidikan masih lemah. Pada tahun 1834, ekspedisi misionaris meluas ke seluruh Syam. Hal ini terjadi berkat dorongan dari Ibrahim Pasha yang membolehkan mereka memasuki wilayah Syam secara leluasa. Ibrahim bersimpati terhadap gerakan misionaris dan mendukung pengaruh dan instruksi dari Prancis. Begitu Ibrahim Pasha menguasai Syam,
Palestina, Lebanon, dan Suriah, kaum misionaris dari Inggris, Perancis, dan Amerika disambut dan diterima dengan hangat oleh pemerintahan Ibrahim Pasha. Akibatnya, aktivitas mereka pun semakin intensif. Sebuah sekolah dibuka di desa Ain Turah, Lebanon. Organisasi misionaris Amerika pun mengirimkan mesin cetak ke Beirut untuk mencetak dan menerbitkan buku-buku. Aktivitas seorang misionaris terkenal dari Amerika, Eli Smith, menjadi sangat menonjol. Sebelumnya, ia bekerja di Malta sebagai relawan yang bertugas mengawasi percetakan misionaris. Ia datang ke Beirut pada tahun 1827. Namun, karena takut terhadap kaum muslim dan jenuh karena kurangnya produktivitas, akhirnya ia kembali ke Malta saat dirinya tidak tahan lagi. Ia kembali lagi ke Beirut pada tahun 1834 atas pengaruh Prancis dan berkat pertolongan Muhammad Ali dan anaknya Ibrahim Pasha. Misionaris ini dan istrinya mendirikan sebuah sekolah wanita. Jangkauannya pun semakin luas. Selanjutnya, ia membaktikan hidupnya untuk bekerja di Beirut khususnya dan Syam pada umumnya. Demikianlah segala usahanya mendorong maju kegiatan misionarisme. Sementara itu, Ibrahim Pasha berinisiatif menerapkan kurikulum pendidikan Mesir sebagai kurikulum resmi di Suriah, termasuk Lebanon. Kurikulum tersebut diadopsi dari kurikulum pendidikan Prancis. Hal ini merupakan peluang bagi kaum misionaris untuk memberikan sumbangan terhadap pendidikan dari sudut pandang misionaris sesuai dengan rencana kaum kafir. Semakin lama, keterlibatan mereka semakin meluas, termasuk dalam bidang pers. Dengan demikian, gerakan misionaris menjadi semakin aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dengan cara yang sangat mencolok. Menghasut masyarakat Syam. Ketika Ibrahim Pasha ditarik dari negeri Syam pada tahun 1840, pemberontakan, kekacauan, dan gangguan keamanan meluas di Syam. Perwakilan negara-negara barat, terutama kaum misionaris, mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya pengaruh Daulah Utsmaniyah. Mereka mulai menyulut konflik di tengah-tengah masyarakat Syam. Akibatnya, terjadilah serangkaian pembantaian di tahun 1860. Bersamaan dengan terjadinya pembantaian itu, negara-negara barat datang dengan mengirimkan pasukan perang ke pantai-pantai negeri Syam. Prancis mendaratkan pasukan angkatan daratnya di Beirut. Hal ini semakin memperkuat pengaruh kaum misionaris dan memperkokoh kekuatannya. Prancis semakin aktif mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Demikian pula kaum Jesuit. Mereka membuka berbagai sekolah dan perguruan tinggi, termasuk diantaranya perguruan tinggi Jesuit yang dinamakan Universitas Jesuit Siti Joseph. Pada tahun 1866, misionaris Amerika membuka perguruan tinggi Protestan yang sekarang dikenal sebagai Universitas Amerika di Beirut. Universitas tersebut dipandang sebagai lembaga kufur yang paling berbahaya di negeri kaum muslim. Lembaga ini melancarkan berbagai serangan yang sangat dahsyat terhadap pemikiran-pemikiran Islam, menentang kaum muslim, serta mengubah keyakinan ribuan kaum muda muslim menjadi pemikiran-pemikiran kufur. Kedatangan kaum misionaris dan serangan budaya yang dialami oleh Daulah Islam tidak semata-mata berasal dari Prancis, Inggris, dan Amerika. Perhatian juga diberikan oleh kaum kafir Kekaisaran Rusia yang mengirimkan sejumlah besar ekspedisi misionaris. Salah satu ekspedisi misionaris dari Rusia yang tiba di negeri kaum muslim terdiri dari para biarawati Karot yang
ikut serta memainkan peranan dalam melawan Islam bersama kelompok-kelompok misionaris lainnya. Memang terdapat perbedaan sudut pandang politik di antara kelompok-kelompok misionaris dan perwakilan negara-negara barat tersebut. Namun, mereka tetap sepakat dalam hal pendekatan politik yang digunakan serta kepentingan yang diharapkan. Pendekatan yang dimaksud adalah menghidupkan kebudayaan barat di wilayah timur, menegakkan akidah sekularisme yang memisahkan agama dari negara dan menjadikannya sebagai akidah kaum muslim, membangkitkan keraguan kaum muslim terhadap agamanya, serta memprovokasi kaum muslim agar merendahkan sejarahnya sendiri dan memuja barat beserta kebudayaannya. Semua bentuk serangan ini dilakukan dengan penuh rasa permusuhan dan penghinaan terhadap Islam dan kaum muslim. Selain itu, mereka juga mendirikan suatu gerakan yang bertujuan mengarahkan orang-orang untuk kembali mempelajari bahasa Arab. Namun, tujuannya adalah untuk menjauhkan umat dari agama Islam dan mengarahkan mereka pada apa yang disebut dengan Arabisme. Gerakan ini dijalankan oleh kaum misionaris Nasrani sekalipun mereka kurang memahami bahasa Arab hingga tidak mampu mengapresiasi keindahan gaya bahasa Al-Quran. Kaum Maronit yang kebanyakan bertugas dalam ekspedisi-ekspedisi misionaris sering membahas upaya membangkitkan kembali sastra Arab kuno dan memperkenalkan kembali gaya bahasa Arab klasik. Di antara tokoh-tokoh Maronit yang aktif dalam usaha tersebut adalah Nasib Al-Yazizi dan Pendeta Louis Sekho. Dengan demikian, kaum Maronit mempelopori kampanye nasionalisme Arab dan menghasut orang-orang untuk mengikuti paham tersebut. Mereka juga mempelopori kebangkitan bahasa Arab dan mendorong orang untuk memusatkan perhatiannya pada masalah tersebut. Selanjutnya, berbagai buku dan terbitan yang membawa pemikiran-pemikiran barat mulai bermunculan. Badai besar mengenai wacana kebangsaan Arab, Arabisme, dan bahasa Arab melanda wilayah tersebut. Hal ini disertai dengan pengabaian terhadap Islam dan pemikiran-pemikiran Islam. Demikianlah, pusat misionaris di Beirut telah melancarkan serangan terhadap akidah Islam dan pemikiran-pemikiran Islam, sekaligus mengarahkan kaum muslim pada pemikiran-pemikiran barat. Pusat misionaris ini berhasil mewujudkan hasil-hasil yang sangat merusak. Pusat misionaris ini juga berhasil menciptakan pengaruh yang sangat besar bagi hilangnya pemikiran-pemikiran Islam dalam berbagai interaksi sosial, hubungan muamalah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, serta bagi penghancuran daulah Islam. Demikian bagian 4 dari buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.